Ikhwan ahwat yang dimuliakan Allah, pahit sikit, pahang hakan kesetelek. Pahit sikit, pahang akan kesetelek. Itulah yang teringat di saat kita menemukan sesuatu yang kadang di kacamata kita, apa yang diberikan Syekh Mursyid tidak bisa dicerna oleh diri kita sebagai murid. Pahit sikit, pahang hakan kesetelek. Secara mendalam bisa terjadi seorang murid memberikan pemberontakan, penolakan dalam diri, lebih ekstrim lagi kadang perlawanan ataupun penyepelean kepada taujiat atau kalam-kalam yang diberikan oleh Syekh Mursyid. Kenapa seorang murid dari Syekh Mursyid yang telah mendapatkan talqin dzikir menjadi keluarga besar thariqah yang bisa jadi itu istiqomah dalam mengamalkan amalan yang disampaikan Syekh Mursyid, ataupun mungkin sering mengamalkan apa yang dituntunkan oleh Syekh Mursyid, tetapi bisa memiliki pemberontakan atau gejolak jiwa yang berlawanan dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Mursyid. Disinilah perlu diulas kembali, walaupun ini pun udah sering diulas berkali-kali, dan kita mengulang kembali karena ini adalah sesuatu hal yang penting. Dalam tabarok kitab Fadhailu Suhur, cuma di saniyah, di bulan ini, di huruf yang ke-8, alif yang ketiga, yaitu tentang aba. Aba atau enggan atau tidak mau. Dalam literatur umum, kata aba yang berarti enggan atau tidak mau digunakan dalam Al-Quran, khususnya surat Al-Baqarah ayat 34. Untuk menjelaskan sikap iblis ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan kepada Adam alaihissalam. Mengenai surat Al-Baqarah ayat 34, Allah menyebutkan, Allah berfirman, wa id qulna lil malaikatil judu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami firmankan kepada malaikat, Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami firmankan kepada malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Para malaikat pun bersujud kecuali iblis yang dia aba atau enggan bersujud dan menyombongkan diri. Dan adalah ia termasuk dalam golongan orang-orang yang kafir.
disebut di sini adalah iblis termasuk golongan orang-orang yang kafir. Secara umum kata aba secara bahasa aba memiliki arti dasar menolak, enggan, atau tidak sudi. Dalam konteks ayat ini, kata tersebut mengandung beberapa makna yang mendalam. Yang pertama, penolakan tegas. Ini bukan sekedar ketidaksediaan pasif, melainkan penolakan aktif dan disengaja terhadap perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketidaksudian. Iblis merasa dirinya lebih mulia dan lebih baik daripada Adam, sehingga ia tidak sudi untuk tunduk dan menghormati Adam. Yang ketiga, asal kesombongan atau takabur. Sikap enggan ini berakar dari sifat sombong atau takabur. Wastakbaro, iblis merasa lebih hebat, lebih superior, karena diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Mengapa sikap iblis dijelaskan dengan aba? Penggunaan kata aba menyoroti sifat durhaka iblis yang sangat ekstrim. Di sini dibagi tiga. Yang dimaksudkan adalah yang pertama, membangkang perintah Allah. Perintah untuk sujud berasal langsung dari Allah, Tuhan semesta alam. Dengan enggan, iblis secara langsung membangkang otoritas tertinggi tersebut. Yang kedua, menggunakan logika yang salah. Iblis menolak perintah tersebut berdasarkan prasangka dan logika dirinya yang menganggap materi penciptaan api lebih unggul daripada tanah. Itu logika daripada iblis. Yang ketiga, berujung pada kekufuran. Sikap aba atau enggan dan sombong inilah yang mengantarkan iblis pada kekafiran, menjadikan makhluk pertama yang secara nyata mengingkari perintah Allah. Berhubungan dengan apa yang sampaikan di atas, yang pertama kali saya sampaikan, bahwa kenapa masih ada aba pembangkangan diri kita terhadap apa yang disampaikan oleh Syekh Mursyid. Karena ternyata iblis atau Azazil telah bersumpah dan meminta kepada Allah untuk berjanji akan menghalangi jalan-jalan yang lurus dari umat manusia. Sesuai dengan firman Allah surat Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fabima aghwaytani la'udanna lahum siratal mustaqim. Al-A'raf ayat 16. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, kata iblis kepada Allah, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Disinilah kita harus waspada dengan kemampuan iblis yang begitu luar biasa, yang akan bisa selalu mengganggu kita walaupun kita telah menjadi murid daripada Syekh Mursyid.
Kita diberi keraguan oleh setan dan iblis kepada syekh mursyidnya. Abah menyampaikan dalam kitab Fadhailus Zuhur, kata Abah yang terdiri dari 3 huruf ini merupakan penyebab iblis terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah mengusirnya dari surga selamanya. Iblis tertolak walaupun sebelumnya dia selama 40.000 tahun, 40.000 tahun sebagai pemegang kunci surga. Tidak kaleng-kaleng prestasi iblis memegang kunci surga 40.000 tahun. 80.000 tahun beribadah kepada Allah dengan istiqomah bersama malaikat. Selama 1000 tahun sebagai dosen ruhani para malaikat. Masya Allah. Selama 4.000 tahun telah mengelilingi singgasana Allah. Sehingga kedudukan iblis sebelumnya itu sangat mulia dan sangat tinggi. Kalau kita sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah, dengan kemampuan pribadi akan melawan iblis, Masya Allah, pasti kekalahanlah yang bisa kita dapatkan. Kecuali dengan pertolongan Allah. Iblis kedudukannya sangat mulia sebelum diusir oleh Allah dari surga. Namanya di langit dunia itu disebut abid. Abid. Di langit kedua sebagai zahid. Di langit ketiga sebagai arif. Di langit keempat sebagai wali. Di langit kelima sebagai taki atau yang bertakwa. Di langit keenam sebagai khazin. Dan di langit ketujuh iblis menjadi malaikat Azazil. Sedemikian menterengnya, sebagian tingginya derajat iblis. Sehingga sangat memungkinkan bisa menggoda siapa saja yang tidak memiliki pertolongan daripada Allah untuk tidak mengikuti jalan yang lurus. Ihdinas syiratal mustaqim. Iblis memiliki nama-nama yang mulia, akan tetapi di Laufil Mahfud, iblis menjadi lalai terhadap perintah Allah. Iblis tidak mau bersujud di saat diperintahkan oleh Allah sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam. Ringkasan penjelasan kata aba yang terdiri dari 3 huruf ini adalah melalui 3 kata, yaitu ana khairu minhu, aku lebih baik daripadanya. Ketiga kata ini keluar dari mulut iblis terlaknat sebagai jawaban terhadap taubik, penjelekan Allah kepada iblis sebagaimana dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala mana aka alla tasjud it amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin.
Allah berfirman, apa yang menghalangi hingga kamu tak mau bersujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Iblis menjawab, ana khairu minhu, aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, khalaqtani minar. Engkau ciptakan aku dari api, khalaqtani minar. Engkau ciptakan dia dari tanah, wa khalaqtahu min tin. Oleh karena itu, seorang murid yang bersimpang keadaan dengan syekhnya atau keadaan kepada syekhnya, analoginya menjadi seperti antara syekh dan setan terlaknat yang dilaknat dan diusir. Hal ini sama saja, semoga kita terlindung dari hal seperti ini. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Pahit sikit, keset teleg, pahang hakan. Itu yang sering kita dengar. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu an berkata, bentuk seorang murid hendaklah ia tidak mengatakan kepada syekhnya, kenapa? Kenapa begitu? Kenapa memaklumatkan itu? Dan lain sebagainya. Karena dengan begitu ia tidak akan pernah sukses dalam menempuh jalan thariqatnya. Orang yang mengatakan kenapa kepada syekhnya tidak akan sukses menempuh jalannya karena perkataan kenapa terhadap syekhnya merupakan sebuah atau sesuatu dosa menurut kesepakatan ahli tarekat. Dalam menempuh jalan Allah itu atau tarekat dilandaskan pada adab. Karena tarekat itu seluruhnya adalah adab dan penyempurnaan adab. Maka barang siapa yang beradab kepada syekhnya, beradab pula kepada Allah. Dan barang siapa yang buruk adabnya kepada syekhnya, maka buruk pula adabnya kepada Allah. Semoga kita terlindungi dari hal yang seperti ini. Sesungguhnya hadirat ketuhanan itu diharamkan memasukinya bagi siapa yang di dalam hatinya terdapat sebesar atom dari kesombongan. Jadi kita diharamkan memiliki kesombongan walaupun sebesar biji atom dalam hati kita. Dan kesombongan itu adalah tentaranya nafsu amarah. Masya Allah. Yang menyuruh selalu kepada kejelekan. Dan cara membebaskan diri dari nafsu ini, Syekh Mursyid menyampaikan, yaitu adalah dengan berzikir dengan asma Allah yang pertama, yaitu la ilaha illallah. Jumlahnya adalah 70.000 kali. Kemudian sholat 2 rakaat, pada setiap rakaat membaca Al-Fatihah 1 kali. Dan setelah membaca surat apa saja, setelah Al-Fatihah membaca surat apa saja. Lalu setelah salam mengucapkan doa kepada Allah. Allahumma inni astari minka nafsal amarah bihadihi sab'inal fan. Ya Allah, sesungguhnya aku menjual nafsu amarahku kepadamu dengan 70.000 ini. Yang dimaksud 70.000 ini adalah 70.000 kalimat la ilaha illallah.
Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, apabila di antara kita sebagai murid Syekh Mursyid yang sedang menempuh perjalanan kesucian jiwa, di dalam perjalanannya masih memiliki karakter amarah, maka tundukkanlah amarah itu dengan semakin memperbanyak kalimat zikir la ilaha illallah yang insya Allah akan menundukkan sifat amarah tersebut. Semoga kita ditolong oleh Syekh Mursyid kita untuk bisa mengendalikan amarah kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga berkah semuanya, segalanya, selamanya. Bibarakati wal karamah Syekh Muhammad Abdul Qawi Saiful Mas'lul radhiyallahu anhu qadas wa sirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.